kita mengisi hari-hari kita yang Allah, iya kan? Cuma itu tugas kita pada anak, pada keluarga, pada istri, pada nggak lebih dari itu sebetulnya. Saya melihat teteh kayaknya sayang banget sama Angkat. Sampai kayak gitu doanya. Saya bisa kebayang rasanya kalau saat nggak ada itu. Karena saya juga kebingungan kalau nggak ada dia. Saya juga bingung lah. Mau ngapain saya? Kan ada hadisnya kan. Oh ya. Wanita penduduk surga, kata Nabi. Saya teteh tadi. Sampai dia sangat bermanfaat bagi suaminya. Maksudnya kalau suaminya nggak ada, maka dia merasa bahwa udah hidup nggak ada artinya lagi. Saya kan rutin ngisi di Eyang Habibie, ngisi pengajian rutin saya di Eyang Habibie. Eyang Habibie itu nggak kepikiran untuk mencari pengganti Ainun, karena bagi dia Ainun itu luar biasa. Dan ya rasa teteh saya bisa ngerasain ya, karena saya juga punya istri itu. Ya gimana ya sama istri itu ya, lebih dari sahabat gitu. Jalanin semua susah senang air mata sama-sama semua. Ada hal-hal yang ketika kalau kita bayangkan kemudian menjadi pasti hampa. Nah, itu yang saya nggak mau. Makanya saya minta duluan. Saya juga nggak mau. Makanya saya bilang Allah bingung pasti. Tapi saya selalu yakin kalau Allah itu baik, nggak mungkin jahat, nggak mungkin lah. Selama kita minta, tapi kan semua pasti di-adjust ya, sesuai kepadanan kita masing-masing. Ada gitu. kepantasannya. Kepantasan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang walaupun ya secara karir dan lain sebagainya juga banyak gitu, saya kesandung kanan kiri gitu tapi dapat sih yang saya minta, selalu dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Saya mau bikin catatan harian hari Jumat ini tanggal 15 April 2022. Baru saja habis subuh saya mendengarkan podcast Cinta Quran TV. Ustadz Fatih Karim mewawancarai Anton Hood dan Melly Guslo, dan banyak pengalaman yang menarik ya dari perjalanan hidup Melly Guslo. Dia akhirnya berhijab dan konsisten, dan dia merasa itu pekerjaan yang paling mudah dia lakukan, yang sudah banyak yang sudah dia terima dari Allah, dan dia berpikir apa yang saya berikan kepada Allah. Jadi dia kemudian memutuskan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu berhijab, dan itu membuat dia 2 tahun katanya kehilangan job. Tapi dia berhusnudzon bahwa itu sebenarnya bukan nggak dikasih, tapi Allah pilihkan ya job, pekerjaan-pekerjaan yang lebih sesuai dengan dia. Ternyata kemudian dengan hijabnya itu dia masih Allah jaminkan rezeki mungkin yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan profesinya sebagai penyanyi, penulis lagu, dan pemain film serta yang lain-lain ya. Itu yang pertama. Menarik ya perjalanan hidup Anton Hood, Mas Anto dia manggilnya, dengan Teh Melly Guslo yang orang Bandung. Sesekali dia mengucapkan bahasa Sunda, dan kita tahu bahwa masa kecilnya itu dia begitu tebal dengan pendidikan agama di madrasah di kampungnya di Bandung, dan benar-benar di kampung jadi madrasahnya kuat itu, semangat keagamaannya, dan itulah yang membuat dia itu pendidikan masa kecil itu tidak bisa lepas. Jadi sementara Mas Santo itu di luar negeri, di Paris ya hidupnya itu waktu sampai remaja kalau nggak salah. Jadi dia itu agak kaget katanya waktu Anton Hood itu waktu awal-awal pernikahan mendengarkan Melly Guslo itu ngaji. Kata Melly Guslo ya memang dia kalau di kamar tuh ngaji, meskipun selalu ngaji begitu, meskipun penampilannya seperti itu. Jadi pendidikan masa kecil itu penting sekali. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari wawancara dengan Melly Guslo itu, dia merasa agama itu nggak hilang, dan itu yang membuat dia itu kembali untuk mengenang kebaikan Allah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian Fatih Karim itu sangat menarik ya, dia bisa membawa istilahnya
mengingatkan kita semua tentang kematian ya. Dia bilang Rina Gunawan itu sudah pulang katanya, temannya Melly Guslow. Terus Krisye yang juga banyak lagu-lagunya yang masterpiece gitu, sebagaimana juga Melly Guslow itu juga sudah pulang. Vanessa Angel yang baru juga mau upload katanya satu video, kemudian belum storynya belum turun terus kecelakaan. Jadi kesadaran untuk pulang itu diingatkan, pulang ke akhirat maksudnya dalam kematian itu diingatkan oleh Fatih Karim, membuat si Melly Guslow itu juga kemudian menangis dan memang itulah di dalam hadis Rasulullah dikatakan orang yang cerdas itu ialah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk hari yang akan tiba, yang pasti tiba itu, mempersiapkan diri dengan amal-amal. Sedangkan orang yang ajas, orang yang lemah akalnya, yang bodoh, yang tidak pandai, tidak pintar, itu dia selalu berangan-angan untuk masuk surga. Berangan-angan untuk masuk surga dan berangan-angan tanpa amal, kira-kira begitu. Dan Fatih Karim itu mengingatkan penonton Cinta Quran TV, channelnya bagus namanya, Cinta Quran TV, menggetarkan ya kesadaran kita yang sebenarnya memang tidak lama lagi akan tiba pada titik itu. Apalagi katanya Anthony Hood itu suaminya itu sudah 58 katanya. Kalau menurut based on Rasulullah, berdasarkan contoh dari Rasulullah, usia 63 sudah meninggal. Jadi sudah tidak ada sudah siap untuk dipanggil pulang dari kedua belah pihak, dari Melly dan itu juga yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga sampai 35 tahun. Sementara Fatih Karim itu 17 tahun ya membina rumah tangga. Dan itu satu tayangan yang menarik dan saya rekomendasikan untuk orang yang menonton video saya, dan ini akan saya muat di buku harian saya yaitu Mr. Pram ya. Dan sebenarnya tidak untuk di-share ya, hanya untuk dokumentasi sebagaimana buku harian. Saya menulis buku harian tidak dengan pena sebagaimana dulu berpuluh-puluh jilid saya tulis, tapi ketika menemukan YouTube saya menulis buku harian dengan kamera. Saya Yudi Pramuko, itulah tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.